mesin yang dimulai di Inggris pada abad ke-18. Periode ini ditandai oleh penemuan dan penggunaan mesin baru seperti mesin uap yang mendorong produksi massal, perkembangan sistem pabrik, pertumbuhan kota, dan perubahan besar dalam transportasi, sosial, dan budaya di seluruh Eropa. Ciri utama revolusi industri: 1. Pergeseran dari ekonomi agraris ke industri, contohnya pembangunan pabrik di pedesaan. 2. Penemuan dan penggunaan mesin baru, contohnya mesin uap dan kereta api. 3. Sistem pabrik dan pembagian kerja, contohnya sistem shift. 4. Penggunaan energi baru, contohnya pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). 5. Perkembangan transportasi, munculnya kendaraan berteknologi. 6. Perubahan struktur sosial, contohnya urbanisasi, migrasi penduduk besar ke kota. Dampak utama revolusi Indonesia adalah proklamasi kemerdekaan dan perjangkauan kedaulatan, pembentukan identitas nasional, suatu perubahan sosial dan politik yang signifikan. Meskipun berhasil membangun perusahaan dan mendorong dekolonisasi, revolusi juga meninggalkan dampak negatif seperti kerusakan infrastruktur, kondisi ekonomi yang memburuk, cekurayan pangan dan bahan bakar, serta banyak korban jiwa. Positif dari revolusi Indonesia: dampak positif kemerdekaan dan kedaulatan, pembentukan identitas nasional, perubahan struktur sosial, pendidikan kesadaran politik. Dampak negatif: kerusakan fisik, kondisi ekonomi terpuruk, korban jiwa, masa transaksi sulit. Membawa pengaruh besar seperti pergeseran bentuk pemerintahan dari monarki ke republik, menyebarnya paham demokrasi dan nasionalisme, serta penegakan hak-hak asasi manusia. Pengaruh di bidang politik dan sosial: perubahan bentuk pemerintahan, penyebaran paham demokrasi dan nasionalisme, perjuangan hak asasi manusia, penghapus sistem feudal. Pengaruh di bidang ekonomi: 1. Peningkatan produksi dan mekanisasi. 2. Terbentuknya kelas sosial baru. 3. Masalah ekonomi baru. Global: 1. Gerakan kemerdekaan. 2. Perubahan tatanan dunia. Tokoh-tokohnya: yang pertama, James Watt, bapak revolusi industri yang menyempurnakan mesin uap. 2. James Egglesfield, menciptakan mesin pemisah jet. Yang ketiga, Edward Cartwright, memperkenalkan mesin tenun. Yang keempat, George Stephenson, memelopori penggunaan lokomotif uap dalam transportasi. Yang kelima, Abraham Darby, memanfaatkan batu bara untuk melelehkan besi. Yang keenam, Josiah Whitworth, bapak tembikar Inggris. Yang ketujuh, Thomas Bell, dikenal dengan inovasinya dalam uap silinder. Yang kedelapan, Michael Faraday, mendemonstrasikan prinsip-prinsip listrik dan menemukan listrik pertama. Hai sahabat Historia, ada yang tahu nggak kenapa hidup kita sekarang penuh mesin, kerja tanpa henti, dan semuanya harus cepat? Jawabannya ada di satu momen penting dalam sejarah, revolusi industri. Dimulai di Inggris akhir abad ke-18, ketika satu penemuan kecil, yaitu mesin uap, mengubah arah dunia. Dulu, orang hidup di desa bertani menggunakan tangan. Tapi setelah itu, semuanya berubah. Pabrik berdiri di mana-mana, orang pindah ke kota, anak kecil kerja di tambang, suara mesin jadi musik harian. Inilah era di mana manusia mulai dilihat bukan sebagai individu, tetapi sebagai tenaga kerja. Dari sinilah lahirlah kapitalisme modern. Pemilik modal makin kaya, buruh makin ditekan, upah murah,
jam kerja panjang, gak ada libur. Tapi jangan salah, revolusi ini juga bikin dunia makin canggih. Kereta api, listrik, telepon, bahkan komputer. Semua itu jejak dari awal perubahan ini semua. Cuman sampai sekarang kita masih ngerasain dampaknya. Kadang kita lupa ini semua dimulai dari pabrik, dari mesin, dari satu revolusi. Jadi kalau ngerasa dunia ini kayak gak ada remnya, mungkin karena kita memang lagi naik kereta yang dibangun sejak 200 tahun lalu dan belum pernah berhenti. Everything is done.